Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Insyaallah kita akan kembali menyambung lagi kuliah fiqh Islam mazhab Syafi'i daripada kitab At-Tadhibu fi Adillati Matnal Ghaya wa Taqriba fil Fiqh Syafi'i karangan Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, dan kita akan membacakan kitab matan Abu Syuja' dahulu, kemudian kita akan membacakan dalil-dalilnya daripada kitab At-Tadhib. Baik, kalian terakhir kita telah pun masuk berkenaan syarat sebelum melaksanakan solat, yaitu ada 5. Yang pertama, suci anggota badan dari hadas dan najis, menutup aurat dengan kain yang suci, berdiri di tempat yang suci, tahu masuknya waktu solat, menghadap kiblat, serta tidak boleh menghadap kiblat dalam 2 keadaan, yaitu ketika sangat takut, dan juga solat sunat boleh dilakukan di atas kendaraan ketika dalam perjalanan. Berkenaan dalil tentang masuknya waktu solat, ini saya ingat saya telah membacakannya, itu dalilnya adalah berdasarkan surah An-Nisa ayat 103. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kitaban mawquta. Itu ditentukan waktunya. Ya, ini bagi 'alal mu'minin, atas orang-orang yang beriman. Adapun menghadap ke arah kiblat, maka dalilnya adalah Allah berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh kami sering melihat mukamu mendongak ke arah langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu, maksudnya wajahmu, ke arah Masjidil Haram. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis tentang seseorang yang mengerjakan salat dengan cara tidak baik. Maksudnya dalam hadis musi'us salah, orang yang buruk salatnya. Tapi ada ulama sebagian tidak setujulah dipanggil sebagai musi'us salat itu orang yang buruk salat. Maksudnya buruk salat itu maksudnya salat yang pertama sebelum ditegur oleh Nabi lah. Oke. Ketika orang itu datang masuk ke masjid dan dia solat, lalu hendak keluar ke masjid, Nabi melihat dia, lalu Nabi menegur, kata Nabi, engkau belum solat. Sampai 3 kali dia cuba juga solat, namun tetap Nabi kata dia belum lagi solat. Lalu akhirnya dia pun mintalah, tanya Nabi bagaimana cara solat. Lalu Nabi pun bersabda, idza qumta ila shalah fa asbighil wudu'a thumma istaqbilil qiblata fakabbir. Apabila engkau hendak menunaikan salat, maka berwuduklah dengan sebaik-baiknya, lalu hadapkanlah arah kiblat, lalu bertakbirlah, lalu diajarkanlah baca Fatihah, ruku, serta tenang, tamakninah. I'tidal, kemudian tamakninah. Sujud, tamakninah. Duduk antara sujud, tamakninah. Jadi hadis tersebut yang secara panjangnya mengajarkan tentang hendaklah adanya tamakninah. Karena sebab itulah tamakninah hukumnya adalah fardu wajib. Yang dimaksudkan dengan Masjidil Haram pada ayat yang di atas artinya adalah kiblat. Yang mana di dalam hadis disebut tsumma istaqbilil qiblat. Tsumma istaqbilil qiblat. Kalau dalam ayat Quran disebut taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Oke. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat menghadap Baitul Maqdis selama 6 bulan atau 17 bulan, namun baginda lebih menyukai agar menghadap ke arah Ka'bah. Maka sebab itulah Allah turunkan firman,
qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami sering melihat engkau mendongak wajah ke langit. Maksudnya Nabi SAW selalu melihat, maksudnya berdoa. Jadi dari dalil ini menunjukkan bahwa kalau kita berdoa disunnahkan kita menghadap wajah kita ke langit. Namun makruh atau sebagian ulama kata haram kalau ketika sedang sholat. Nah, kalau sholat tidak boleh. Karena ada larangan. Nabi kata hampir-hampir wajah seseorang itu disambar dengan petir karena melihat atau mendongak wajahnya ke langit ketika sholat. Jadi ketika sholat tempat melihat adalah sujud, tempat sujud. Maksudnya kita tunduk ke bawah. Kecuali ketika kita menghadap ke arah Ka'bah lah. Nah, di Mekah, sebagian ulama mengatakan wajah kita boleh melihat ke arah Ka'bah karena itu adalah kiblat. Berbeza di tempat lain yang tidak ada Ka'bah di hadapan, maka mata kita akan tertumpu pada tempat sujud. Itu yang sunnahnya. Oke? Namun setelah habis sholat, kalau kita berdoa, adakah masih kita tunduk ke bawah? Tidak. Kita menadah tangan ke arah langit dan wajah juga menghadap ke arah langit. Ataupun biasa sajalah, yang penting tangan itu menghadap ke arah, menunjukkan kita meminta kepada Allah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Nabi menghadap wajah Nabi ke langit, berdoa. Maksudnya Nabi meminta agar dipalingkan ataupun ditukarkan kiblat itu kepada asal. Maksudnya apa? Asal, yaitu asal kiblat pada masa Nabi Ibrahim dan juga Ismail. Lalu kiblat itu berubah ketika pada masa zaman Nabi Musa. Begitu juga Nabi Isa. Masa itu kiblat bertukar pergi kepada Baitul Maqdis. Dan di zaman Nabi sempat pada mula-mula sekali ketika perintah sholat diturunkan, maka sholat Nabi menghadap ke arah Baitul Maqdis sebagaimana yang dilakukan oleh Bani Israel. Sampai-sampai ketika Nabi di Madinah, Nabi sholat menghadap Baitul Maqdis diejek oleh orang-orang Yahudi. Karena Nabi itu sholatnya, kiblatnya sama seperti orang-orang Yahudi. Akhirnya karena Nabi mengadu, meminta kepada Allah agar dipalingkan ataupun ditukarkan ke arah yang lebih dia sukai, kampung halaman, yaitu di Mekah, tempat Nabi asal Nabi, negeri kelahiran Nabi. Bahkan itulah kiblat yang pertama sebenarnya pada zaman Nabi Ibrahim lagi. Baik. Maka setelah itu baginda pun sholat menghadap ke arah Ka'bah. Boleh mengerjakan sholat dengan tidak menghadap ke arah Ka'bah dalam dua keadaan sebagaimana dinyatakan dalam Matan Abu Syuja. Yang pertama ketika dalam keadaan sangat genting, takutlah, okay? Baik disebabkan perang atau karena alasan lain yang diperbolehkan. Kalau orang berperang, maka kalau boleh menghadap kiblat lalu kemudian berperang sambil tidak menghadap ke arah kiblat. Itu namanya sholatul khauf. Okay? Allah berfirman, wa in khiftum farijalan aw rukbanan. Jika kamu dalam keadaan takut, ini bahaya, maka salatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Surah Al-Baqarah ayat 239. Yakni apabila keadaan tidak menyokong untuk mengerjakan salat dengan sempurna, baik karena takut bahaya dan sebagainya, maka salatlah dengan cara yang dapat Anda lakukan, baik dengan cara berjalan kaki atau menaiki kendaraan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menambah, maksudnya sambil menghadap kiblat ataupun tidak. Maksudnya boleh sholat tanpa menghadap ke arah kiblat. Nafi' mengulas pernyataan Ibnu Umar radhiyallahu anhu tersebut. Kata beliau, menurut aku pernyataan Ibnu Umar tersebut sudah tentu berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, anak kepada Sayyidina Umar. Dan dia kata sama ada menghadap kiblat atau tidak. Maksudnya sedangkan kiblat itu perintah Allah. Maka ini menunjukkan bahwa ketika dalam keadaan khauf, takut, tersangat takut, maka diperbolehkan tidak menghadap ke arah kiblat ataupun sekurang-kurangnya ketika takbiratul ihram sahaja. Okay? Sebagaimana orang yang sholat sunat di atas kendaraan, dia hanya menghadap kiblat pada ketika takbiratul ihram saja, itu saja. Kemudian menghadaplah ke arah mana saja ikut kendaraan itu berjalan, yaitu tunggangan
seperti di zaman Nabi naik unta. Hanya ketika takbiratul ihram saja Nabi mengangkat takbir, lalu Nabi membiarkan unta itu berjalan meskipun tidak lagi menghadap ke arah kiblat. Yang kedua, mengerjakan sholat sunat di atas kendaraan. Dalilnya adalah Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat di atas kendaraannya dengan menghadap ke mana sahaja. Dalam riwayat yang lain ataupun dalam suatu riwayat menghadap ke arah timur. Apabila hendak mengerjakan sholat fardu, baginda akan turun daripada kendaraan, ini daripada tunggangan tuh, lalu menghadap ke arah kiblat. Ini menunjukkan bahwa sholat sunat boleh tidak menghadap ke arah kiblat. Yang penting takbiratul ihram sahaja. Adapun sholat fardu wajib menghadap ke arah kiblat. Bahkan itu syarat sah. Okay? Dalam riwayat lain, Imam Al-Bukhari meriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat di dalam perjalanan. Maksudnya sholat Nabi ketika musafir perjalanan, Nabi akan sholat di atas kendaraan tanpa menghadap ke arah kiblat. Hanya ketika takbiratul ihram saja. Okay? Faslun, kita masuk pada matan yang baru. Wa arkanus salati 18 ruknan. Oke, jadi rukun-rukun salat itu ada 18. Nah, sebenarnya ini adalah gabungan ya. Ada 18. Kalau di dalam matan Safinatun Najah ada 17. Jadi ini ada lebih sedikit ya. Oke. Kalau digabung-gabung sebenarnya kesemuanya menjadi 13 yang masyhur di sisi mutaakhirin mazhab Syafi'i. Oke, ini di awal. Belum lagi digabung-gabungkan. Jadi masih dipecahkan secara terperinci. Oke. An-niyatu wa qiyamu ma'al qudrati. Oke, yang pertama an-niyatu, niat, wa qiyamu ma'al qudrah, berdiri diikuti dengan ma'al qudrah, maksudnya bersama kuasa, maksudnya mampulah, berdiri bagi yang mampu. Yang pertama niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, wa takbiratul ihram, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat qiraatul Fatihah, wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Termasuklah bismillah. Kenapa? Nah, sebab kalau mazhab Maliki bismillah tidak termasuk Al-Fatihah, maka mereka hanya membaca alhamdulillah. Manakala dalam mazhab Hambali juga begitu. Mereka baca bismillah sir, perlahan. Nah, kalau mazhab Syafi'i wajib dibaca jahar karena bismillah termasuk dari ayat Al-Fatihah. Jadi ada khilaf di sisi para ulama lah tentang ayat yang dimaksudkan dengan sab'ul mathani, 7 yang berulang. Jadi ulama sepakat surah Al-Fatihah mengandungi 7 ayat. Namun mereka khilaf. Ada yang kata bismillah tidak termasuk. Ada yang kata bismillah termasuk. Kalau bismillah termasuk, ayat yang terakhir tuh ghairil maghdubi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu kira satu ayat yang ke-7. Berbeza dengan ulama yang berpendapat bismillah tidak termasuk Al-Fatihah, maka mereka mengira siratal ladzina an'amta alaihim itu ayat yang ke-6, ghairil maghdubi alaihim waladdallin ayat yang ke-7. Oke? Nah, jadi itu masalah ini adalah masalah khilafiyah. Jadi berselisih pendapat. Cuma kita kena tahulah mazhab Syafi'i. Kalau kita berada di tempat mazhab Syafi'i, maka kita tidak boleh mengundang fitnah dengan cara tidak membaca bismillah atau sirkan baca bismillah, karena dikhawatiri, dibimbangi sebagian jamaah mengira salat kita tidak sah. Karena bismillah adalah termasuk dari Al-Fatihah, kalau tidak dibaca maka menyebabkan salat menjadi tidak sah. Oke. Berapa sudah tadi? Niat pertama, kedua berdiri bagi yang mampu, ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca Al-Fatihah termasuk bismillah, yang kelima ruku' wa tama'ninah. Dia pecah karena yang kelima ruku', yang keenam wa tama'ninatu fihi. Dan tama'nina pada ruku'. Yang keenam. Yang ketujuh warraf'u wa'tidalu
Warraf'u wa'tidal. Maksudnya raf'u ini bangun, bangkit. Wa'tidal. Maksudnya bangkit serta i'tidal. Samalah maksudnya i'tidal. I'tidal itu adalah kita bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamida, rabbana lakal hamd. Wa tama'ninatu fihi, ya, dan serta tama'nina ketika i'tidal. Yang ke-8. Was sujud. Sujud, perbuatan sujud. Yang ke-9, wa tama'ninatu fihi, dan yang ke-10 tama'nina dalam sujud. Wa julusu bainas sajdataini, duduk di antara dua sujud. Yang ke-11, yang ke-12, wa tama'ninatu fihi, tama'nina pada ketika duduk antara dua sujud. Wa julusul akhir, duduk yang terakhir. Yang ke-8, yang ke-9, yang ke-8 pula. Yang ke-13, yang ke-14, wa tasyahhudu fihi, membaca tasyahud. Maksudnya duduk tuh satu rukun, membaca tasyahud. Yani asyhadu an la ilaha illallah. Itu termasuk yang ke-10 kan sudah. Wassalatu ala nabi, salawat ke atas nabi. Ya, yang ke-15, yang ke-16, 16 salat ke atas nabi. Wa taslimatu al-ula. Oke, yang ke-17 salam yang pertama. Wa taslimatu al-ula. Yang ke-18 ataupun saya mungkin terkurang. Oke, mungkin ya yang ke-16 kali ya. Wa taslimatul ula. Yang ke-17 wa niyatul khuruju minas shalah, niat untuk keluar dari salat, maksudnya menghabiskan salat. Kita memang assalamualaikum warahmatullahi, salam itu memang salam tanda kita selesai dari salat. Dan yang ke-18 adalah wa tartibul arkani ala ma dzakarna, tertib pada rukun-rukun, pada apa yang telah kami sebutkan mengikut urutan. Jadi semua sekali ada 18. Oke, jika kita gabung-gabungkan yaitu antara ruku dengan tama'ninah, oke, maka dia akan menjadi kurang lagi lah. Ya, dia akan kurang lagi. Kalau cantiknya kita coba salin lah. Coba salin, ada berapa? Maka kita akan nampak di situ. Dia punya bilangannya berkurang. Kalau ikutkan yang ada tama'ninah ini ruku, apa lagi? Ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, ada 4 kali. Jadi kita tolak 4. 18 tadi tolak 4 jadi 14. Tinggal 14. Jadi biasanya kita ada 13 kan? Apa lagi satu tambahan dalam ini yaitu wa niyatul khuruju minas shalah, niat keluar dari salat ini dimasukkan, tapi pada matan yang dalam mazhab Syafi'i yang ke belakang sedikit, seperti dalam kitab Safinatun Najah dia tidak masukkan. Jadi kalau dikurangkan akan menjadi 13. Kita buang niat keluar dari salat. Oke, adapun dalil-dalilnya rukun salat nih, yang pertama kita pergi satu-satu semula. Niat. Apa dalilnya? Dalilnya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Padahal mereka tidak disuruh, tidak diperintahkan melainkan agar liya'budullah, menyembah Allah, mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan baginya agama. Maksudnya memurnikan ketaatan kepadanya. Imam Al-Mawardi rahimahullah mengatakan memurnikan ketaatan maksudnya niat ikhlas. Mukhlishina lahuddin, maksudnya ikhlas. Sesuai dengan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan bergantung pada niatnya. Yang kedua, berdiri. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Imran bin Husain, dia berkata, aku menderita penyakit bawasir, maka aku bertanya kepada Rasulullah tentang cara salat. Baginda menjawab, salli qa'iman, hendaklah salat dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' faqa'idan, jika engkau tidak mampu maka hendaklah duduk. Fa illam tastati' fa'ala jambin, jika engkau tidak mampu juga maka hendaklah dengan cara berbaring di atas lambung. Berbaring di atas jambin. Jambin ini lambung. Imam An-Nasa'i menambahkan
Fa in lam tastati fa mustalqiyan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalam riwayat Imam An-Nasai ada tambahan. Kalau Bukhari tadi cukup itu saja. Tapi Imam Nasai hadisnya ada tambahan lagi. Bila engkau tidak mampu, fa in lam tastati fa mustalqiyan, maka hendaklah salat terlentang. Ini berbaring lurus, bukannya mereng ataupun berada di atas lambung. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan seseorang melainkan apa yang dia mampu untuk memikulnya. Oke, kita boleh rujuk dalam kitab Kifayatul Akhyar ni, adalah syarah matan Abu Syuja yang lebih detail lagi lah, lebih panjang lagi. Dan disertai dengan khilaf-khilaf dalam mazhab Syafi'i juga ada, termasuk dalam kitab Kifayatul Akhyar. Yang keempat, takbiratul ihram, menyebut Allahu Akbar. Oke, tadi yang berdiri tadi, sedangkan kalau kita baca hadis, Nabi kata tidak mampu duduk. Artinya berdiri itu tidak wajib. Tidak. Maksudnya sini ijtihad para ulama, selagi kita mampu berdiri, wajib kita berdiri. Jika kita mampu berdiri, kita duduk juga, maka sholat kita tidak sah. Itu maksudnya. Cara para ulama mengistinbatkan hukum bahwa berdiri itu termasuk rukun. Yang ketiga, menyebut lafaz Allahu Akbar, takbiratul ihram. Jadi ini rukun qauli lah. Kalau orang tidak angkat tangan tapi dia sebut Allahu Akbar, dia tahu yang dia sedang memulakan sholat, maka sah sholatnya. Walaupun tangan tidak diangkat, karena mengangkat tangan hukumnya sunat sahaja, sunat hay'ah. Oke. Yang keempat, membaca suratul Fatihah, termasuk bismillah. Ini telah saya terangkan tadi, karena ada pembahasan di kalangan para ulama. Hadisnya adalah la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Yang kelima, ruku' serta tuma'ninah. Yang keenam, i'tidal, berdiri tegak setelah ruku serta tuma'ninah. Yang ketujuh, sujud serta tuma'ninah. Yang ke-8, duduk di antara dua sujud serta tuma'ninah. Dalil-dalil yang telah disebutkan, misalnya dari ke-3 sampai ke-8 nih, dari takbiratul ihram, membaca al-fatihah, ruku, i'tidal, sujud, dan duduk antara dua sujud. Ini digabung sudah, kita gabungkan dengan tuma'ninah. Dalilnya adalah berdasarkan riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW masuk masjid. Sesaat kemudian ada seorang lelaki masuk masjid juga dan sholat, lalu datang menemui baginda seraya memberi salam. Nabi SAW membalas salamnya dan bersabda, kembalilah dan ulanglah sholatmu, sungguh engkau belum lagi sholat dengan sempurna. Ini hadis yang tadi, musi'us sholah. Di dalam hadis itu sebenarnya Nabi sudah terangkan tentang takbiratul ihram, kan? Mana tadi yang kita telah baca? Ada dalil fa'id idza qumta ila shalah fa asbighil wudu'a thumma istaqbilil qiblata fakabbir. Ada ucapan fakabbir, lalu bertakbirlah. Maka bertakbirlah menunjukkan bahwa takbir itu ada kata perintah. Fi'il amar menunjukkan wajib. Jadi dia termasuk fardu. Mesti memulakan salat dengan takbir Allahu Akbar. Kenapa namanya takbiratul ihram? Karena takbiratul ihram itu adalah permulaan salat yang mana mengharamkan kita melakukan sesuatu perbuatan selain dari perbuatan salat. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh bercakap dengan orang lain. Itu sebab namanya adalah takbiratul ihram. Oke, jadi hadis itu saya tidak bacalah secara penuh, karena telah kita sebutkan sebelumnya. Jadi para ulama menyebutkan bahwa hadis ini dengan nama hadis musi'us shalah. Musi'us shalah ini solat orang yang tidak baik, solat yang buruk, ataupun solat orang yang tidak tahu. Musi' salatahu, musi'u salatah, orang yang buruk solatnya. Maksudnya ialah yang dimaksudkan dengan bacaan sebagian ayat-ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Maksudnya dalam riwayat tuh, dalam Bukhari dan Muslim, ada di tengah-tengah ucapan kata Nabi, idza qumta ila shalah fakabbir thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an thumma rka' hatta tatma'inna raki'an thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman thumma isjud hatta tatma'inna sajidan thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan thumma isjud hatta tatma'inna sajidan thumma fa'al dhalika fi salatika kulliha. Itu secara penuh lah. Nabi kata, jika engkau hendak menunaikan salat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah ma tayassara ma'aka minal Qur'an.
bacalah apa yang mudah bagimu bersama engkau di dalam Al-Quran. Maksudnya adalah baca sebagian ayat-ayat Al-Quran yang bagimu, kecuali Al-Fatihah lah, karena Al-Fatihah wajib. Apa yang mudah, dia kata, yang dimaksudkan adalah membaca ayat-ayat lazim setelah Al-Fatihah bagi rakaat pertama dan rakaat kedua. Nah, ini dijelaskan dalam hadis-hadis yang lain lah. Okay. Ibnu Hibban meriwayatkan dalam hadis lain, "Tsumma qra' bi ummil Qur'an", lalu bacalah ummul Qur'an. Menunjukkan bahwa baca ummul Qur'an atau Al-Fatihah itu adalah wajib. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab, tidak sah salat orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Sedangkan basmalah, yakni bismillahirrahmanirrahim, itu termasuk surah Al-Fatihah. Sebagaimana dalam satu riwayat, kalau kita mau dalilkan, mau cari dalilnya. Dalilnya juga ada dalam hadis riwayat Muslim, di mana dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah kami. Tiba-tiba baginda mengantuk dan tertidur sejenak. Lalu baginda pun mengangkat kepalanya lalu tersenyum. Melihat itu kami pun bertanya, apa gerangan yang membuat Tuhan tersenyum ya Rasulullah? Maka baginda menjawab, tadi satu surah Al-Quran diturunkan kepadaku. Lalu Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengira basmalah sebagai salah satu ayat dari surah Al-Kautsar. Oke. Jadi itu dalil lah, cuma di dalam ini bukan surah Al-Fatihah, ini surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar. Jadi mungkin pembahasannya kita tidak bahaskan lah. Kita boleh bahas di tempat lain. Duduk tahiyat akhir, kemudian membaca tasyahud. Duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud di dalamnya. Maksudnya kita duduk tahiyat akhir serta membaca tasyahud. Jadi diasingkan karena mungkin ada orang yang tidak duduk tapi dibaca tasyahud. Mungkinlah, wallahu alam. Atau ada orang yang dia duduk tapi dia tidak membaca tasyahud. Dia mesti duduk dan tasyahud karena duduk dia termasuk perbuatan dari rukun fi'li. Manakala membaca tasyahud rukun qauli. Oke, karena kita membaca kita membaca tasyahud, yaitu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul, itu bacaan Nabi. Oke, bacaan dari Ibnu Abbas kalau tidak salah saya. Oke. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu mengenai sifat salat Nabi. Dia berkata, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di rakaat terakhir, baginda mengedepankan kaki kiri dan menegakkan kaki lainnya serta duduk di atasnya. Maksudnya duduk apa nih? Duduk tawarruk. Dipanggil duduk tawarruk. Nabi mengedepankan kaki kiri. Ini kaki kiri itu dikeluarkan sedikit di depan, bukan depan maksudnya terlentang keluar, tidak, tapi dimasukkan di bawah kaki ataupun betis kanan. Lalu telapak kaki kanan ini ditegakkan. Ini duduk tawaruk lah, duduk tahiyat akhir. Karena duduk cara ini adalah tempat membaca zikir yang wajib sebagaimana nanti akan diterangkan, maka ia menjadi wajib seperti wajibnya berdiri ketika membaca surat Al-Fatihah. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud menyatakan, mulanya kami sholat di belakang Nabi, kami membaca, sedang dalam riwayat Al-Baihaqi dan Daruqutni sebelum tasyahud diwajibkan kepada kami membaca Assalamu ala Allahi qabla ibadih, Assalamu ala Jibril, Assalamu ala Mikail, Assalamu ala fulan. Jadi dikatakan bahwa mereka baca tasyahud lain lah. Maka setelah selesai sholat, Rasulullah pun memandang kami lalu baginda bersabda, Innallaha huwas salam, fa idza shalla ahadukum falyaqul at-tahiyyatu lillah. Jadi ada riwayat dari siapa tadi? Ibnu Abbas. Ibnu Mas'ud, ini riwayat Ibnu Mas'ud. Oke, riwayat Ibnu Mas'ud ni at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu samalah, jadi kurang dengan riwayat Ibnu Abbas. Yang berbezanya di awalnya at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Itu diajar oleh Nabi.
Setelah mendengar salam yang dibaca oleh para sahabat Nabi ini, assalamu ala Allah, dia kata. Kesejahteraan bagi milik Allah. Jadi Nabi tegurlah, innallaha huwas salam, sesungguhnya Allah itu sendiri adalah assalam. Maksudnya assalam ni Allah yang memberikan keselamatan, ianya merupakan salah satu dari nama Allah. Jadi tidak tepatlah kita kata semoga Allah selamat, sedangkan Allah lah yang memberikan keselamatan. Nah, gitu maksudnya. Jadi kita hanya boleh sebut at-tahiyyatu lillah, segala puji bagi Allah. Tahiyat ni puji-pujian. Bukan kita sebut assalam. Tidak. Salam untuk Nabi. Nabi, kemudian ke atas kita, assalamu alaina, kemudian ke atas hamba Allah yang soleh, wa ala ibadillahi salihin. Baru kita berikan persaksian asyhadu an la ilaha illallah ke atas Nabi, kemudian keluarga Ibrahim, Nabi dan keluarga Nabi, kemudian kepada Ibrahim, Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Jadi dari situ para ulama mengambil istinbat bahwa ianya wajib dibaca. Ia ini pada tasyahud akhir saja. Adapun tasyahud awal berdasarkan hadis-hadis tentang Nabi pernah terlupa, maka diganti dengan sujud sahwi, maka ianya menunjukkan dia tidak termasuk rukun bagi tahiyat ataupun tasyahud awal. Yang ke-11 membaca selawat ke atas Nabi. Firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya serta memberi salam penghormatan kepadanya. Nah, begitu. Para ulama telah bersepakat ijma' bahwasanya membaca selawat ini tidaklah wajib di luar salat. Maka ayat ini mengisyaratkan ianya wajib ketika dibaca ketika salat. Maksudnya cara istinbat ulama, Allah perintahkan sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah kamu kepadanya serta memberi salam kepadanya. Jadi bukankah selawat itu tidak wajib, sunat? Jadi oleh karena para ulama sepakat ketika luar salat tidak wajib, maka mereka mengambil satu istinbat hukum bahwa sekurang-kurangnya kita hendaklah membaca ataupun wajib dibaca selawat ini ketika mana? Ketika dalam salat kita, khususnya dalam tahiyat akhir. Nah, sebagaimana yang Nabi sendiri mengajarkan kita baca, at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat, assalamu alayka ayuhan nabi, sampai habis, wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, dalam hadis Nabi. Imam Ibnu Hibban Al-Hakim serta Imam Al-Hakim mensahihkannya, meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang tata cara salat ke atas Nabi. Dia pun berkata, ya Rasulullah, bagaimanakah cara kami bersalat kepada kamu ketika kami harus membaca selawat di dalam salat kami? Lalu Nabi ajar bacalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, dan seterusnya. Hadis ini menerangkan bahwa ketika yang diperintahkan wajib membaca selawat adalah ketika salat, dan yang paling sesuai adalah membaca di akhir salat, maka ianya wajib dibaca ketika duduk tahiyat akhir setelah kita membaca tasyahud. Baca tasyahud dulu sampailah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, barulah Allahumma salli ala Muhammad, itu sekurang-kurangnya. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi yang paling baiknya selawat yang sempurnalah selawat Ibrahimiyah. Sampai wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi lafaz salat ini ada tertera dalam hadis-hadis yang sahih riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lainnya. Sebagian ada penambahan, sebagian ada pengurangan. Jadi ada pelbagai lah. Kalau kita mau lihat lebih banyak variasi lafaz selawat Nabi ini, bolehlah kita merujuk dalam kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi, atau juga dalam kitab Hisnul Muslim juga adalah, cuma tidaklah sebanyak dalam kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi. Yang ke-12 membaca salam yang pertama berdasarkan hadis riwayat Muslim.
Adapun rangkaian niat keluar dari sholat, ada para ulama yang berpendapat bahwa ianya bukanlah termasuk dalam rukun sholat, cuma ianya sunat saja. Untuk menjaga khilaf yang berpendapat bahwa hal tersebut merupakan rukun. Jadi maksudnya niat keluar dari sholat ini hanya sunat saja. Oke, sebagian ulama dia kata dia bukan rukun, cuma sunat. Untuk kita jaga hatilah bagi ulama yang kata ianya termasuk rukun. Jadi orang bagi salam. Kalau bagi salam suka-suka aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi tiada niat untuk keluar dari sholat, tidak sah juga. Begitu maksudnya. Tapi bagi ulama yang kata hanya sunat saja, maksudnya kalau kita bagi salam, memang kita bagi salam karena itulah perbuatan terakhir. Oke, sebenarnya sudah memadai. Adapun niat tuh ya tidaklah sama seperti niat ketika di awal sholat, awal perbuatan ibadah. Awal perbuatan ibadah itu biasanya lebih difokuskan. Ketika takbiratul ihram itu kita tumpukan niat, ta'yinkan sholat tuh sholat apa, berapa rakaat, karena Allah. Begitu. Oke, jadi rukun di situ. Beza dengan sholat. Tidak perlu kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hati saya keluar sholat. Tidak perlu. Tapi kalau mau buat pun sebagian ulama kata sunat sajalah. Kalau kita mau buat supaya lebih berhati-hati. Adapun yang lebih kuatnya ianya bukan rukun sholat lah. Satu di dalam sebagian mazhab Syafi'i, seperti dalam kitab Safinatun Najat telah dibuang niat keluar dari rangkaian sholat. Itu tidak dimasukkan sekali sehingga rukun sholat itu hanya ada 17. Kalau dalam kitab Matan Abu Syuja ini ada 18. Kita tolak 4 jadi 14. Kalau dalam Safinatun Najat ada 17. Kita tolak 4 dapatlah 13 rukun sholat yang seperti mana masyhur kita pelajari di mana-mana. Oke? Terutama di Malaysia. Yang ke-13 mengerjakan rukun-rukun secara tertib berurutan. Maka hal ini dikuatkan dengan hadis tentang orang yang mengerjakan salat secara tidak baik. Musi'us shalah, afwan. Musi'us shalah. Dalam khabar hadis musi'us shalah dinyatakan urutan-urutan tu kata Nabi dalam hadis tu, kalau kita lihat semula kata Nabi, "Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha." Dan kerjakanlah pada yang demikian itu di dalam salatmu seluruhnya. Maksudnya susunan dia tuh. Nabi sebut takbir, baca Quran, ruku, i'tidal. Ruku, tamakninah. I'tidal, tamakninah. Betul, sujud, tamakninah. Duduk antara dua sujud, tamakninah. Jadi itu adalah urutan yang mana kalau tertinggal salah satunya, maka wajib diulang semula 1 rakaat penuh. Contoh orang tu duduk antara 2 sujud, tertinggal. Maksudnya dia sujud, lepas dia sujud dia terus berdiri. Dia tidak duduk antara 2 sujud, dia berdiri terus. Tertinggal lagi sujud yang kedua. Maka adakah rakaat pertama dia itu sempurna? Jawabnya tidak sempurna, dia perlu ulang semula rakaat pertama itu tadi. Jadi kalau dia sudah terberdiri, maka dia ulang balik. Baca Al-Fatihah, ruku, sujud, duduk antara sujud, sujud semula, kemudian baru dia berdiri. Maka baru lengkap. Walaupun secara zahir nampak macam 5 rakaat ya sholat. Kan? Sebenarnya rakaat yang pertama itu tidak sah, karena ada 1 rukun yang dia tertinggal. Wallahu a'lam, saya kira cukup dahulu untuk malam ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Mudah-mudahan kita dapat istiqamah sehingga ke akhir kitab ini. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.